Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi ilmu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, solawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat semua selalu diberikan keberkahan dalam hidup, dilapangkan rezekinya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah baiknya jika kita juga mengenal siapa saja istri Rasulullah. Seperti diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah lebih dari 4 wanita. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat ketiga, dijelaskan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan syarat berlaku adil dalam aspek pangan, sandang, dan papan. Bila khawatir tidak bisa berlaku adil, maka diwajibkan membatasi dengan 1 istri, supaya tidak jatuh ke lembah kezaliman. Namun, perlu kita ketahui dan meyakini bahwa tindakan Rasulullah jauh dari kata nafsu. Semua pernikahan yang dilakukan Rasulullah sangat syarat akan tujuan yang mendukung dakwah dalam Islam. Sebagian besar dari mereka para istri yang dinikahi Rasulullah itu semata-mata karena perintah dari Allah Ta'ala. Sahabat berbagi ilmu yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah melangsungkan akad nikah dengan 10-13 wanita. Para istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya bukan wanita sembarangan. Mereka adalah wanita mulia. Ada banyak sekali hal yang bisa dijadikan teladan dalam diri mereka untuk kita. Berikut ini adalah nama-nama istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah merupakan istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Ia diperistri oleh Rasulullah pada usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah berusia 25 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah. Setelah menjalani rumah tangga bersama dengan Rasulullah selama 25 tahun, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Selama itu pula Rasulullah tidak berpoligami, alias menjadikan Sayyidah Khadijah sebagai istri satu-satunya. Dalam bahtera rumah tangga saat bersama Sayyidah Khadijah Al-Kubro, dari pernikahannya dengan Khadijah, Rasulullah dikaruniai 6 buah hati, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, Fatimah. Pasti sahabat berbagi ilmu bertanya, lalu Sayyid Ibrahim anak Rasulullah dengan siapa? Simak video ini hingga selesai, insya Allah Anda akan menemukan jawabannya. Kedua, Sayyidah Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha. Sepeninggal Sayyidah Khadijah, Rasulullah menikahi Saudah 1 bulan setelahnya. Saudah merupakan janda dengan 6 anak yang tidak memiliki keluarga, hingga akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang sudah cukup tua. Setelah lama menikah dan Sayyidah Saudah merasa sudah tua, ia menyalurkan jatahnya pada Aisyah, dengan harapan ia bisa tetap menjadi istri Rasulullah hingga meninggal dan bisa menemaninya di surga. Saudah kemudian meninggal di Madinah tahun 54 Hijriah. 3. Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhuma. Sayyidah Aisyah merupakan putri seorang Asy-Shiddiq yang banyak menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menegakkan dakwah. Sementara ibunya bernama Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir. Sayyidah Aisyah resmi menjadi istri Rasulullah pada bulan Syawal tahun 11 setelah kenabian, atau setahun setelah Sayyidah Saudah dipersunting. Dari sekian banyak istri Nabi, Sayyidah Aisyah merupakan satu-satunya yang dinikahi dalam kondisi masih gadis atau belum pernah menikah sebelumnya. Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di usia muda atas perintah Allah melalui mimpi. Perlu diketahui, mimpi dari seorang nabi adalah wahyu. Murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campuran dari jin iblis maupun setan. Sayyidah Aisyah merupakan wanita yang sangat cerdas dan berakhlak mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan Sayyidah Aisyah adalah wanita yang paling paham tentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Keempat, Sayyidah Hafsyah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sayyidah Hafsyah merupakan anak dari seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa. Ayahnya dijuluki singa padang pasir. Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Hafsyah menikah dengan Khunais bin Khudzafah As-Sahmi. Sayyidah Hafsyah dikenal sebagai wanita yang ahli ibadah dan dijuluki Syawamah yang artinya wanita yang rajin puasa dan Qawwamah yang berarti wanita yang rajin salat malam. Beliau wafat pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah di Madinah pada usia 60 tahun. Selama hidupnya, Sayyidah Hafsyah telah meriwayatkan sekitar 60 hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kelima, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Sayyidah Zainab merupakan istri Nabi yang memiliki gelar Ummul Masakin. Sebab hati beliau sangat terketuk kepada kaum miskin, beliau sangat belas kasih dengan orang miskin dan banyak bergaul dengan mereka. Sebelumnya, Sayyidah Zainab menikah dengan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah meninggal saat perang Uhud dan tak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Namun, 3 bulan setelah diperistri Rasulullah, Sayyidah Zainab wafat. Keenam, Ummu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Memiliki nama asli Hindun binti Abi Umayyah, Ummu Salamah telah memiliki beberapa anak dari pernikahan sebelumnya saat beliau menikah dengan Abu Salamah. Beliau dikenal sebagai wanita yang cerdas. Beliau dapat memberi saran dan mendukung dakwah suaminya. Selain itu, Ummu Salamah juga terkenal sebagai wanita yang menawan. Hal ini pernah diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah yang sempat merasa cemburu kepada Ummu Salamah. Begini kata-kata Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah, aku sangat sedih sekali. Karena banyak orang menyebut kecantikan Ummu Salamah, aku pun mendekatinya untuk bisa melihatnya. Setelah aku melihatnya, demi Allah, dia jauh-jauh lebih cantik dan lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Aku pun menceritakannya kepada Hafsyah. Kata Hafsyah, tidak perlu cemas demi Allah, itu hanya karena bawaan cemburu. Kitab Thabaqat Al-Kubra Ibn Sa'ad nomor 9895. Ketujuh, Sayyidah Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha. Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha menikah dengan Zaid bin Haritsah. Zaid merupakan anak angkat Rasulullah. Namun, pernikahan Sayyidah Zainab dan Zaid tidak berlangsung lama karena keduanya kurang harmonis. Meski Rasulullah telah menasihati Zaid untuk tidak menceraikan Zainab, Zaid akhirnya tetap menceraikannya. Sahabat berbagi ilmu yang dirahmati Allah, Ummul Mukminin adalah golongan wanita sholehah, wanita mulia. Kemudian Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab setelah habis masa iddahnya. Begini dasar wahyu yang membuat Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab. Anda bisa membuka dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 37. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Semasa hidupnya, Sayyidah Zainab dikenal sebagai wanita ahli ibadah yang sangat gemar bersedekah. Beliau wafat di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu pada tahun 20 Hijriah di usia beliau 53 tahun. Ke-8, Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Barroh. Kemudian atas perintah Rasulullah diganti menjadi Juwairiyah. Beliau merupakan wanita istimewa dari kelompok Yahudi Bani Mustalik. Di kampung Bani Mustalik, Juwairiyah menjadi istri Musafi bin Syafwan. Suatu saat Juwairiyah hampir menjadi budak Tsabit bin Qais. Namun Tsabit membebaskannya dengan syarat membayar sejumlah uang. Juwairiyah pun mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuan. Rasulullah pun membantunya dan menikahinya dengan mahar pembebasan dirinya dari status budak.
Setelah beredar kabar bahwa Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah, banyak sahabat membebaskan tawanan dari Bani Mustalik sebagai bentuk penghormatan. Karena peristiwa ini, Juwairiyah dianggap wanita yang paling berkah bagi kaumnya. Kesembilan, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nama asli dari istri Nabi Muhammad yang satu ini masih jadi perdebatan. Ada yang mengatakan nama aslinya Romlah, tapi ada juga yang menyebut Hindun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Habibah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy dan dikaruniai seorang putri bernama Habibah. Bersama suami dan anaknya, Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Sesampainya di sana, suaminya meninggal. Mendengar hal itu, Rasulullah mengirim surat pada Raja Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya. Tak lama, ia pun tinggal bersama Rasulullah. Lalu meninggal di Madinah tahun 44 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Ke-10, Sayyidah Syafiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Sayyidah Syafiyah merupakan istri Rasulullah yang berasal dari masyarakat Yahudi Bani Nadzir. Sebelum masuk Islam, Sayyidah Syafiyah menikah dengan Salam bin Mashkam, lalu bercerai dan menikah dengan Kinanah bin Abil Haqiq. Bani Nadzir tinggal di daerah Khaybar yang terkenal sebagai kota besar. Singkat cerita, Rasulullah ingin memperluas Islam, salah satunya dengan menaklukkan Bani Nadzir di Khaybar. Perang pun diadakan dan kaum muslimin menang. Karena menang, ada banyak rampasan perang dan tawanan yang didapat. Salah satunya Sayyidah Syafiyah yang suaminya terbunuh karena melanggar suatu kesepakatan. Saat Sayyidah Syafiyah nyaris dijadikan budak oleh Dihya Al-Kalbi, Rasulullah menyelamatkannya. Ia menawarkan pada Sayyidah Syafiyah antara memilih Islam atau tetap beragama Yahudi. Sayyidah Syafiyah pun memilih Islam dan kemudian dinikahi Nabi Muhammad SAW. Ke-11, Sayyidah Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Sayyidah Maimunah merupakan wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Sayyidah Maimunah mulai tinggal bersama Rasulullah setelah perjalanan pulang dari Mekah 9 mil menuju Madinah. Beliau wafat ketika perjalanan pulang dari haji tahun 61 Hijriah di daerah Saraf dan dimakamkan di Saraf. Tentang Maimunah, Sayyidah Aisyah menyebut, Maimunah telah wafat demi Allah, dia adalah di antara wanita yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menyambung silaturahim. Hadis riwayat Hakim. Ke-12, Sayyidah Maria binti Syama'un radhiyallahu anha. Beliau merupakan budak perempuan yang dikirimkan oleh penguasa Mesir. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak berkulit putih yang memiliki paras cantik dan menjadi perempuan memiliki buah hati dari Rasulullah. Buah hati tersebut kemudian diberi nama Ibrahim, yang sayangnya meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Sahabat berbagi ilmu yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberikan mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.